Terdengar bacaan talbiyah berkumandang dari berbagai penjuru Baitullah dan tampak sekelompok jamaah haji sedang melakukan tawaf. Di antara jamaah haji tersebut, terlihat sosok yang menonjol dibandingkan yang lainnya. Posturnya tinggi tegap dengan rambut yang sudah memutih. Dialah khalifah kedua kita, Umar radhiyallahu anhu. Sambil melakukan tawaf, ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku harta di dunia yang tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku. Jumlah yang kecil tapi berkah, lebih baik daripada besar, tapi menyebabkan lupa kepadamu. Ya Allah, umurku bertambah dan telah banyak hilang kekuatanku, tetapi kewajibanku semakin bertambah. Panggillah aku ketika aku telah memenuhi tanggung jawabku, tanpa meninggalkannya salah satu pun." Usai tawaf, Umar menyampaikan dakwah kepada kaum muslim yang melaksanakan haji bersamanya. Tugas penguasa yang paling penting terhadap rakyatnya adalah mendahulukan kewajiban mereka terhadap Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Tugas kami untuk meminta kalian memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kalian sebagai hambanya yang taat, serta menjauhkan kalian dari perbuatan maksiat terhadap Allah. Demi Allah, aku tidak menunjuk gubernur dan pejabat di daerah kalian, sehingga mereka bisa memukulmu atau mengambil hartamu. Aku mengirim mereka untuk membimbing kalian dalam agama kalian dan mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang diperlakukan tidak adil, segera laporkan padaku. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, aku akan menegakkan keadilan terhadap kezaliman mereka. Jika aku gagal, aku termasuk orang-orang yang tidak adil. Lebih baik bagiku mengganti gubernur tiap hari daripada membiarkan orang zalim menjabat meski hanya sejam. Mengganti gubernur itu mudah dibanding mengorbankan rakyat. Maka barang siapa yang mengurusi urusan orang muslim bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan rakyatnya. Itulah beberapa khutbah yang disampaikan Umar. Ritual haji telah usai. Khalifah dan rombongan dalam perjalanan kembali ke Madinah. Di suatu tempat ia terhenti, menyaksikan beberapa penggembala unta yang sedang menggembalakan ternaknya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat mengapa berhenti, ia malah menitikkan air mata. Cerita berlanjut ke latar 6 tahun sebelum kenabian. Umar muda sedang menggembalakan unta di suatu tempat di kota Mekah. Nampaknya ada sekelompok kabilah yang memerlukan air. "Bolehkah kami meminta air untuk binatang kami di sumurmu, wahai pemuda? Bagaimana jika aku menolak? Kami akan pergi dengan damai dan berharap menemukan apa yang kami butuhkan dari orang yang mulia." Umar tersenyum dan memberi mereka air. Cerita berlanjut ke Umar yang sedang membawa kayu bakar dengan keledai ke rumah bibinya. Saat ditawari makan, ia menolak karena masih harus menyelesaikan tugasnya dan takut membuat ayahnya marah jika terlambat. Bibinya sempat menawarkan untuk bicara pada ayah Umar agar pekerjaannya dikurangi, tapi Umar menolak karena ingin punya tubuh yang kuat. Sebelum Umar pergi, bibinya memberinya kurma dari Yatsrib dan kismis dari Taif sebagai bekal. Umar pun berterima kasih dan pergi. Setelah mengantarkan kayu bakar, Umar pulang ke rumah dan langsung dimarahi oleh ayahnya, Al-Khattab, karena pulang terlambat. Umar menjelaskan bahwa ia membantu bibinya, namun ayahnya lebih khawatir pada keadaan unta daripada keadaan Umar sendiri. Saat Umar protes karena merasa ayahnya tidak peduli padanya, Al-Khattab malah menjawab dingin bahwa anaknya pasti baik-baik saja selama untanya juga baik. Umar meyakinkan ayahnya bahwa unta-unta mereka aman di lembah Manjanan. Tapi Al-Khattab tetap khawatir, takut dicuri karena posisinya tak sekuat para tokoh elit Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah atau Al-Walid bin Mughirah. Umar mencoba mengingatkan bahwa mereka juga bagian dari suku Quraisy, tapi ayahnya menekankan bahwa status sosial di antara Quraisy sendiri berbeda, tergantung kekayaan dan pengaruh. Ketika Umar bertanya apakah ia boleh berdagang demi memperbaiki nasib, ayahnya malah mengejek, menolak memberinya modal, dan berkata uangnya hanya akan diwariskan saat ia meninggal. Umar merasa diperlakukan seperti budak, bukan anak. Tapi Al-Khattab dengan dingin menjawab bahwa ia lebih mementingkan untanya daripada anak yang berani membantah. Umar meminta izin untuk makan dan membawa bekal ke lembah Manjanan. Namun ayahnya malah mengusirnya dan menyindir bahwa ia belum tentu bisa sampai ke sana tepat waktu jika masih bersantai. Umar membela diri bahwa ia tahu betul jaraknya, dan jika ayahnya enggan berbuat baik kepadanya,
Setidaknya berbaik hatilah pada keledai yang sudah lelah. Al-Khattab justru menyalahkan Umar karena membawa kayu bakar tanpa perintah. Adu mulut mereka semakin memanas hingga kakaknya Umar datang untuk menengahi. Ia menawarkan diri menjaga unta malam itu agar Umar bisa istirahat. Namun sang ayah tetap sinis, meragukan kemampuan si kakak menjaga unta. Tapi ia akhirnya mengakui bahwa tiap anak punya kelebihan masing-masing. Umar lebih kuat dan cekatan, sedangkan kakaknya unggul di hal-hal yang berbeda. Malam di lembah Manjanan, Umar duduk sendiri sedang termenung. Ia menggumam. Barang siapa yang memenuhi janji tidak akan dikecam. Barang siapa teguh dalam pendirian tidak akan goyah. Barang siapa takut akan kematian, maka kematian akan menguasainya, walaupun dia lari menggunakan tangga menuju langit. Barang siapa yang berkecukupan tapi menolak untuk menolong orang, akan tidak diakui dan dikecam. Tiba-tiba Zaid datang menghampirinya di lembah. Umar terkejut dan mengira Zaid membawa kabar buruk, tapi ternyata ia hanya membawakan makanan. Zaid mengaku bosan dengan obrolan orang-orang di rumah yang hanya soal leluhur, bisnis, dan perdagangan. Ia merasa lebih nyaman bersama Umar, walau mengakui Umar diperlakukan keras oleh ayah mereka, Khattab. Namun Umar tak mengeluh. Ia justru menyampaikan pemikirannya yang dalam. Kehidupan di alam terbuka memberinya kejernihan pikiran dan kepekaan perasaan. Ia menjelaskan bahwa unta juga memiliki kepribadian, dan jika diperlakukan dengan baik, mereka bisa dikenali satu persatu. Masyarakat tidak bisa hidup tanpa pemimpin dan tanpa keteraturan. Ia menegaskan bahwa persatuan dan kepemimpinan penting. Zaid kagum pada kebijaksanaan Umar, meskipun masih muda. Ia lalu menjatuhkan sesuatu, ternyata itu adalah bekal untuk berdagang. Zaid berkata, "Bukankah kau ingin berdagang? Pergilah ke Syria bersama kafilah Quraisy. Wujudkan mimpimu. Dan saat kembali, ceritakan padaku tentang istana, pertanian, dan wanita-wanita cantiknya." Umar pun tersenyum kepada Zaid. Cerita berlanjut ke Damaskus, 2 tahun sebelum diutusnya Nabi. Kali ini Umar sudah menjadi pedagang yang sukses. Lalu dia bertemu pelanggannya, seorang pedagang Arab yang dihormati, bahkan dijuluki pemimpin Ghassan. Sang kawan memperkenalkannya kepada kolega-kolega bisnisnya dari Bizantium dan menyebut Umar sebagai pedagang jujur yang tidak menaikkan harga. Namun Umar menyadari trik kawannya yang mencoba melunakkannya dengan pujian sebelum transaksi. Dengan cerdik, Umar menjawab bahwa pujian tidak akan memengaruhi harga jualnya karena ia berdagang bukan untuk mengambil untung semata, tapi demi keseimbangan tukar-menukar barang. Lalu kawan Umar mengajaknya berbicara 4 mata dan menawarkan kesepakatan rahasia, meminta Umar menyimpan semua barang dagangan untuknya dengan imbalan komisi. Umar langsung menolak karena tawaran itu tidak jujur dan merugikan teman-temannya. Ia menolak terlibat dalam praktik monopoli yang hanya akan menciptakan ketidakadilan. Umar menegaskan bahwa keuntungan tak bisa menghalalkan cara yang salah karena ketidakadilan hanya akan melahirkan kejahatan. Teman Umar mempertanyakan apakah prinsip Umar berasal dari agamanya, yakni penyembahan berhala. Umar menjawab bahwa meski agamanya tak mengajarkan secara langsung, moralitas, integritas, dan kejujuran tetap harus dijalani, itulah agamanya yang sejati. Ia lalu balik bertanya, apakah temannya lebih mementingkan agama atau uang? Umar juga menyinggung moral sebagai orang Arab yang bisa rusak karena pengaruh Bizantium. Temannya lalu menantang Umar untuk melihat gaya hidup mereka di Damaskus agar mengerti keistimewaan mereka. Mereka pun berjalan-jalan dan ada kejadian saat Umar akan ditabrak oleh tentara Bizantium. Umar pun berkata, "Sekarang aku tahu bagaimana kondisi kalian di sini." Kembali ke Mekah terjadi perseteruan di pasar. Seorang Yahudi mengadu kepada para pembesar Quraisy bahwa dirinya diperlakukan tidak adil karena pembayaran atas kurma dan jelai yang dijualnya tidak dipenuhi sesuai perjanjian. Ia menuduh pembelinya mengingkari janji, padahal sebelumnya telah sepakat untuk membayar di musim berikutnya dengan tambahan denda keterlambatan. Pihak pembeli membela diri mengatakan bahwa barang yang diterimanya ternyata rusak dan buruk kualitasnya, bahkan menyebut kurma-kurma jelek ditaruh di bawah dan ditutupi kurma yang bagus, sehingga ia merasa dirugikan. Namun penjual bersumpah bahwa barang tersebut baik saat dijual dan menyalahkan pembeli karena tak mampu menyimpan dengan baik.
Akhirnya, anak seorang tokoh Quraisyin bernama Abdullah disuruh oleh ayahnya untuk membayar kerugian si penjual, agar suku mereka tidak dicap menzalimi kaum Yahudi. Situasi semakin panas ketika centeng pembeli hampir memukul, dan si Yahudi pun berkata bahwa sebentar lagi akan datang Nabi yang akan membinasakan Quraisy seperti kaum Ad. Cerita berlanjut ke Umar yang sedang bergulat. Pertarungan berlangsung singkat karena Umar begitu kuat. Hal tersebut membuat Umar dipuji oleh orang-orang Quraisyin. Di sudut kota Mekkah, اقرأ باسم ربك الذي خلق. wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat surat Al-Alaq. Setelah menerima wahyu di Gua Hira, Nabi pulang dalam keadaan menggigil. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib bergegas mendatangi rumah Waraqah bin Naufal di malam hari. Waraqah yang heran dengan kedatangan Ali menyadari bahwa ini pasti urusan penting. Ali kemudian mengajak Waraqah ke rumah Rasulullah untuk menjelaskan peristiwa besar yang baru saja terjadi. Di dalam rumah Rasulullah, Waraqah bin Naufal membenarkan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad adalah dari malaikat Jibril, sama seperti yang datang kepada Nabi Musa. Ia memperingatkan bahwa Nabi akan dimusuhi dan diusir oleh kaumnya, namun Waraqah berjanji akan mendukung jika masih hidup saat itu. Sebelum pergi, Waraqah berpesan kepada Ali agar selalu dekat dengan Nabi, karena risalah yang dibawanya adalah kebenaran dari Tuhan langit dan bumi. Tak lama setelah itu, wahyu kedua pun turun kepada Rasulullah melalui surat Al-Muddatsir